Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi ini kita akan bicara tentang metode daripada TGM yang ketujuh ya. Setelah kita bicara tentang continuous improvement, di situ ada kaizennya, kemudian ada just in time, kemudian Six Sigma, Takuchi, employee empowerment atau pemberdayaan karyawan, benchmarking dan lain-lain ya. Keenam, yang ketujuh adalah kita bicara tentang toolnya ya, tool atau perangkat-perangkat yang digunakan untuk mensupport analisis dalam TGM. Istilahnya adalah TGM tool ya. Salah satu dari TGM tool, di TGM-nya ada beberapa, 7 nggak salah ya. Itu salah satunya adalah SPC ya, Statistical Process Control. Jadi nanti tool yang terakhir itu akan kita bicarakan lebih panjang lebar ya. Di TGM tool yaitu tool untuk menerapkan TGM sebagai upaya keberlanjutan ya. Tool atau perangkat ya, ini gambarannya kayak gini memang ya, perangkat yang di sini bisa kita gunakan untuk menganalisis proses khususnya ya, proses-proses produksi baik barang maupun jasa, dan di situ adalah untuk mensupport kualitasnya ya, total quality management. TGM tool itu ada beberapa ya, kalau kita kelompokkan ada 3 kelompok ya, 1, 2, 3, 4, 5, betul ada 7 ya. Yang pertama tool untuk pengembangan ide ya, untuk pengembangan ide. Jadi kalau Anda punya ide brainstorming gitu, kita bisa menggunakan check sheet gitu ya. Check sheet itu nanti kita lihat ada scatter diagram atau diagram pencat dan cause effect diagram. Nah, ini kalau dia yang bawah ini Anda kenal biasanya apa istilah lainnya adalah diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Kemudian ada tool untuk pengorganisasian data, itu namanya ada Pareto chart dan ada flow chart atau diagram proses. Dan yang terakhir tool untuk mengidentifikasi masalah yaitu histogram dan statistical process control chart. Jadi chart SPC. Ini yang nanti yang dibicarakan secara lebih detail. Pertama check sheet ya. Check sheet ini ya sederhana ya. Ini biasanya kalau pemilu itu kan ngitung si A dapat perolehan berapa, si B berapa, itu pakai talus itu ya dihitung. Nah, ini juga sama, ini biasa digunakan juga untuk di dunia industri ya. Misalnya kita melakukan pengamatan ya terhadap proses produksi ya. Misalnya diamati adalah produk akhirnya saja misalnya. Biasanya pengamatan tidak cuma produk akhir, tapi produk dalam proses itu juga dilakukan pengamatan. Maksudnya pemeriksaan ya. Dan ini pemeriksaan terhadap produk akhir, misalnya ditemukan ada 3 jenis tipe cacat ya, defect. Ada defect A, B, dan C. Misalnya A itu ada benangnya mengelupas, misalnya ini adalah produksi kain misalnya, benangnya mengelupas. Yang B ada misalnya ada noda begitu. Yang C misalnya ada sobek misalnya, atau berkerut misalnya. Ini jenis cacat. Kalau Anda produksi minuman ya misalnya ada labelnya yang yang buram, kemudian ada yang kemasannya yang penyok atau apapun ya. Ada kalau air kemasan ya airnya keruh misalnya. Ini tipe-tipe defect misalnya. Ini tipe A, tipe B, tipe C. Nah, dilakukan pengamatan pada jam pertama, tipe A itu muncul 3 kali, B 2 kali, C 1 kali. Jadi ini untuk support data ya. Di support data nih kalau sudah dapat ini kemudian baru dianalisis. Jam-jam berapa itu terjadi cacat yang paling besar, jam berapa cacatnya minimum itu. Kenapa kok tiap-tiap jam 11 siang cacatnya banyak? Nah, berarti ini sudah waktunya makan siang misalnya seperti itu. Itu ada sangat mungkin terjadi. Oke. Kemudian jam kedua tipe A, cacat tipe A ada 1 kejadian, cacat tipe B ada 1 kejadian, cacat tipe C ada 2 kejadian dan seterusnya gitu. Dari sini nanti baru kemudian dianalisis. Ini check sheet ini sangat sederhana sekali tapi manfaatnya besar. Berikutnya pengembangan ide yang kedua adalah scatter plot ya. Scatter plot atau diagram mencar. Grafik relasi antara nilai sebuah variabel dengan nilai variabel yang lain. Misalnya ini kita mengidentifikasi apakah ada hubungannya antara ketidakhadiran dengan produktivitas itu ya. Mangkir ya, absenteeism itu adalah mangkir kerja misalnya, atau tidak hadir intinya begitu ya. Jadi ketika kalau sini kan angka dekat 0 ya, dekat dengan angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti sini rendah, yang kanan tinggi. Ini rendah, yang makin ke atas makin tinggi.
ketika ketidakhadirannya rendah, maka produktivitasnya itu tinggi gitu ya. Ketidakhadirannya tambah tinggi, ternyata masih tinggi, ada turunan tidak seberapa, kemudian makin banyak tidak hadir, produktivitasnya turun, makin besar ketidakhadiran, produktivitasnya makin turun lagi. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada kecenderungan hubungan negatif ya, karena ini grafik begini itu kan berarti slope-nya negatif. Ya. Grafik itu kan ada slope positif, begini naik itu kan, ada slope negatif, ya, ini turun, kiri ke kanan turun. Nah ini kan slope-nya negatif. Slope negatif itu berarti ada hubungan negatif. Ya. Hubungan negatif itu berarti X-nya makin besar, dia makin kecil. Ketidakhadirannya makin besar, produktivitasnya makin kecil. Hubungan negatif. Jadi scatter plot ini atau scatter diagram atau diagram pencar ini digunakan untuk mengidentifikasi relasi antara dua variabel metrik, misalnya semacam itu, ketidakhadiran dengan produktivitas, misalnya semacam itu. Maupun kasus-kasus lain ya, misalnya apakah ada hubungan antara jam shift ya, shift dengan berapa kali shift dalam sebulan misalnya dengan produktivitas. Apakah kalau shiftnya bukan shift lembur ya, lembur berapa kali lembur dalam sebulan ya, lembur 0 kali, sekali, 2 kali, apakah ada hubungannya antara banyaknya lembur dalam sebulan dengan produktivitas misalnya, itu juga bisa. Jadi apapun bisa dihubungkan antara variabel X dan variabel Y ya, yang penting dua-duanya metrik ya, bukan kategorik. Kategorik itu misalnya ya tidak itu kan, masuk tidak masuk, tapi kalau berapa kali tidak masuk itu metrik ya, ke unit A, unit B ya, divisi A, divisi B itu non metrik. Kalau non metrik nggak bisa pakai scatter plot, ini harus metrik. Terus ini yang Anda kenal ya, yaitu yang namanya diagram tulang ikan atau cause effect diagram, diagram sebab akibat. Diagram untuk mengidentifikasi elemen proses yang mungkin mempengaruhi hasil ya. Ini misalnya adalah contoh ya, contoh dilakukan mengidentifikasi apa sih problem-problem yang menyumbang atau yang berkontribusi terhadap lemparan yang tidak masuk, lemparan bola basket yang tidak masuk. Dibagi menjadi 4 aspek, aspek materialnya yaitu bolanya, aspek metodenya yaitu proses shooting, proses melempar bola, kemudian aspek orangnya, handpower atau yang melempar bola, yang shooting tadi orangnya, aspek mesinnya yaitu hoop dan backboardnya itu ya, ring basketnya itu. Nah masing-masing diidentifikasi ya. Misalnya dari sisi bola apakah ukurannya sudah oke atau enggak, kemudian gripnya, kemudian ketekanan udaranya, kemudian keseimbangannya misalnya. Dari sisi metode shooting, yaitu titik tujuannya, posisi tangannya bagaimana, posisi lutut bagaimana, keseimbangan badannya bagaimana, ya, kemudian cara eksekusi shootingnya bagaimana. Dari sisi orangnya, apakah dia sudah trainingnya cukup, kondisinya bagaimana, konsistensinya bagaimana, apakah dia termotivasi, bagaimana konsentrasinya. Ini aspek-aspek tentang orangnya. Kemudian aspek mesinnya, jadi lingkaran ring basketnya itu ukurannya sudah sesuai atau enggak, pengaturannya bagaimana, ketinggiannya dan lain-lain. Nah ini biasa dipakai untuk mengidentifikasi, misalnya kalau di Six Sigma itu untuk mengidentifikasi cacat biasanya pakai ini ya. Misalnya ini ada problem misalnya produk cacat ya, produk defect itu aspek-aspeknya apa aja, misalnya dari sisi orangnya ya, apakah dia dikasih pelatihan yang cukup, apakah dia jam kerjanya baik, kemudian apakah orangnya di sini ya, jam kerja, kemudian motivasi, kemudian supervisinya, dia memperoleh supervisi yang baik atau tidak, kemudian metodenya bagaimana, metode dalam dia mengerjakan, mesinnya bagaimana, kemudian material yang digunakan, apakah bahan baku tepungnya itu dipasok dari produsen yang qualified misalnya, apakah tepungnya sudah sesuai dengan standar teksturnya dan lain-lain. Dari sisi bahannya, dari sisi metodenya, apakah terlalu lama dipanggang di mesin pemanggang dan sebagainya. Kemudian urut-urutan produksinya, ya urut-urutan cara memasaknya misalnya,
alat panggangnya sendiri misalnya, kompornya itu mesin berarti orangnya tadi ya, ketekunan, ketelitian dan sebagainya. Jadi ada 4 aspek biasanya ya. Man, material, machine, method, ada 4 M misalnya. Man, material, man orang, material, bahan, mesin, mesinnya, dan metode atau caranya. Ini namanya diagram tulang ikan atau namanya fishbone diagram ya, atau Ishikawa diagram ya. Ishikawa diagram. Namanya banyak ini. Ada namanya Ishikawa begini. Diagram Ishikawa. Ini ya, Ishikawa. Diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan ya, fishbone diagram. Fishbone. Oke. Fishbone diagram. Berikutnya Pareto. Pareto itu grafik untuk mengidentifikasi dan plotting masalah atau saat dalam urutan frekuensi yang menurun. Jadi grafiknya jadi akumulatif begitu ya. Ini contohnya adalah tentang kepuasan. Nah, kepuasan di hotel. Ada 5 aspek ya, 5 aspek yang diperhatikan di sini, yaitu tentang keluhan pelayanan ruang ya, ruang hotelnya itu, kemudian keluhan yang berhubungan dengan check-in ya, kemudian keluhan tentang kolam renangnya, keluhan tentang minibar dan lain-lain gitu ya. Ternyata dari hasil surveinya bisa pakai check sheet yang tadi ya. Itu sebagian keluhan pelanggan hotel itu adalah karena masalah pelayanan di ruang tidurnya ya, kamar hotelnya itu ya. Di kamar hotelnya itu sampai 50% sendiri. Jadi 100% keluhan itu masalah kamar tidur. 12% ini itu adalah keluhan yang berhubungan dengan masalah check-in, misalnya check-in-nya kelamaan, pakai antri lah, orang yang nggak ramah dan sebagainya. Kalau ini kan bisa jadi kalau yang masalah ruang misalnya masalah kamar hotel misalnya kamar mandinya bau misalnya, atau toiletnya rusak, atau ada yang bocor, atau kamarnya nggak bersih. Sebagian besar bicara tentang kamar hotel ya, 54% sendiri, 12% tentang check-in, 4% tentang kolam renang ya, 3% bicara tentang minibar atau restoran, dan 2%-nya dan 2% itu adalah lain-lain gitu ya. Sehingga total 100%. Maaf, ini 3% ya, 3%. 3% itu lain-lain, 4% minibar, 5% ini 54 itu bukan persen ya, 54 itu kejadian, maaf ya. Ada 54 kejadian, 4 kejadian pakai check sheet yang tadi. Kemudian 4 kejadian mengeluh tentang kolam renang, 3 mengeluh tentang minibar, 2 mengeluh tentang lain-lain. Jadi kalau persentasenya mengeluh tentang ruang itu 72% sendiri. Mengeluh tentang check-in 16%, mengeluh tentang kolam renang 5%, minibar 4%, keluhan lain-lain 3%. Di total 100% ya. Jadi totalnya dari 100% ini kita bisa lihat bahwa terbesar adalah tentang keluhan tentang kamar hotel. Sehingga kalau ada upaya perbaikan ya, yang prioritasnya yang ini kan itu ya. Jadi tujuannya adalah untuk melihat mana meranking itulah ya, mana yang harus diprioritaskan lebih dahulu. Ya, aspek apa. Kemudian ada yang namanya flowchart yang keenam ya. Flowchart. Anda tahu flowchart lah ya, di komputer biasa pakai diagram yang menggambarkan tahapan dalam sebuah proses. Ya ini penting ya, karena seringkali kita mengevaluasi apakah prosesnya sudah benar atau tidak. Apakah prosesnya bisa dipotong atau bisa dialihkan gitu ya. Contohnya begini ya, dokter menjadwalkan MRI, kemudian pasien dibawa untuk MRI, langkah 2 tadi diperkenankan masuk, 3, yang 4 pasien sudah siap, 5 teknisi melakukan MRI, ke-6 teknisi memeriksa film, 7 dilihat hasilnya ya, hasilnya memuaskan atau tidak. Kalau tidak, maksudnya hasil dari bukan hasil ya, bukan hasil medisnya, tetapi hasil foto MRI-nya itu ya, hasil scan MRI-nya itu bagus atau tidak, bisa terbaca dengan baik. Kalau enggak berarti harus diulangi, kembali ke langkah 5. Tapi kalau iya bisa 8, bisa 9. 8 pasien dibawa kembali ke kamar, atau 9 MRI dibaca oleh ahli radiologi. Kalau sudah dibaca, laporan MRI-nya disampaikan ke dokter, ke 11 pasien dan dokter berdiskusi atas hasilnya bagaimana. Ya ini adalah proses ya, proses. Bahwa ternyata 20% itu kembali, yang 80% terus. Ya 20% itu perlu dievaluasi atau enggak gitu. Kalau perlu dievaluasi berarti
kita mengidentifikasi apa penyebab utamanya, kenapa kok sampai hasilnya tidak memuaskan hasil MMRI. Apakah tadi sama ya, apakah mesinnya, ataukah teknisinya gitu, atau metodenya, atau yang lain. Oke. Kemudian yang keenam adalah histogram. Ya, kelima tadi flowchart, keenam histogram. Yaitu sebuah distribusi menunjukkan frekuensi kejadian dari sebuah variabel. Ya. Ini juga sama. Dari sini kita bisa kelihatan bahwa rata-ratanya itu seberapa besar. Misalnya ini adalah Anda servis motor ya. Servis motor, berapa lama di servis itu dikerjakan itu. Misalnya ini ada 10 menit. 10 menit ada sih 10 menit selesai, tapi jarang, cuma segini aja. Kemudian ada yang 20 menit, ada yang 30 menit, 40 menit, ada yang 50 menit, ada yang 60 menit, 70 menit, 80 menit, 90 menit, ada 90 menit, 1,5 jam, tapi jarang juga. Ya, kebanyakan adalah ini, antara 40-50 menit, kurang lebih gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa distribusinya, bahwa sebagian besar itu servis motor itu membutuhkan waktu sekitar 40-50 menit, katakanlah begitu. Ya, dan nunggu di apotek juga bisa sama. Kemudian apalagi masa studi juga bisa ya, masa studi mahasiswa berapa tahun ya, atau berapa bulan ya. Kalau 5 tahun berarti 60 bulan. 60 bulan di mana? Oh, di sini 60 bulan. Yang paling banyak itu misalnya 48 bulan misalnya. Jadi saya lihat di sini. IPK juga sama ya, IPK rata-rata berapa? 3,2 ya, misalnya 3,2. Ada sih ya mahasiswa yang IP-nya cuma 2,4 tapi enggak banyak ya, 2,4, 2,5 enggak banyak. Yang IPK-nya tinggi-tinggi ya 3,8 atau 3,9 itu juga ada tapi enggak banyak gitu. Tapi paling banyak adalah sekitar 3,0 sampai 3,2 misalnya. Nah, ini namanya histogram. Nah, jadi tingginya itu menunjukkan frekuensi ada berapa banyak. Kemudian biasanya bisa waktu, bisa IPK, bisa variabel apapun. Oke. Dan terakhir ini ya, SPC. Statistical Process Control. Yaitu sebuah grafik berbasis statistik untuk mengidentifikasi elemen-elemen proses yang berada di luar batas kendali. Jadi kita akan banyak bicara tentang ini panjang lebar itu ya. Jadi nanti kita akan menetapkan setiap proses itu targetnya berapa. Ya misalnya IPK lah ya, IPK itu targetnya berapa. Oh, mahasiswa lulus harus targetnya 3,2 itu kan. Kemudian batas bawahnya berapa? Batas bawahnya adalah 2,7. Batas atasnya 4 gitu. Di atas 4 mungkin nggak mungkin kalau IPK ya. Nah, 3,2 lah nanti mahasiswa ini diplot ya. Ada yang di atas 3,2 misalnya 3,4, 3,6, 3,8, tapi ada juga yang 3,0, 2,8, 2,7, 2,7 di sini ya. Ada yang 2,6. Nah, kalau 2,6 berarti dia sudah di bawah batas kendali. Nah, itu berarti ada perlu perhatian begitu. Jumlah cacat juga sama ya. Periode pertama tadi pakai check sheet. Cacat yang ditolerir berapa? Nah, mentolerir cacat itu biasanya metodenya Six Sigma. Kalau Anda belajar Six Sigma itu kan menetapkan cacat maksimum ya, DPMO, defect per million opportunity ya, hanya 3,4 defect misalnya. Targetnya berapa? Maksudnya sigma begitu. Nanti yang di luar target ya, melebihi target atau kurang dari target berapa kan begitu. Ya. Jadi proses semacam itu. Kalau timbangan, Anda kalau beli semen misalnya, semen itu kan 40 kilo, nah itu targetnya 40 kilo. 40 kilo. Apakah kalau ditimbang persis 40 kilo? Enggak, mesti ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, kelebihan itu kan juga nggak benar ya, berarti Anda rugi atau kurang, konsumen yang dirugikan. Dan maksimum kelebihan itu berapa beratnya? Kalau kurang tuh maksimum berapa? Paling banyak kurangnya itu berapa? Jadi ada batas maksimumnya. Ya upper control limit itu artinya batas kendali atas dan batas kendali bawah. Nah, ada berapa banyak yang di luar kendali nanti kita identifikasi. Berarti perhatian kita nanti ada di situ yang berada di luar batas kendali. Ini adalah plotnya ya. Ini yang dikatakan di luar batas kendali. Kemudian yang lain ini berarti meskipun naik turun ya, selalu lah nggak ada auto produksi kok stabil itu nggak ada. Pasti ada variasinya, tapi variasinya masih dalam batas kendali. Hanya ada satu yang di luar batas kendali. Oke, sekarang
Kita bicara tentang SPC-nya itu sendiri ya, Statistical Process Control. Ya, ini gambarnya distribusi normal. Anda kenal setelah belajar statistika pasti tahulah yang namanya distribusi normal begitu ya. Di distribusi normal bentuknya seperti ini, lonceng begini, ini di tengahnya ya. Mu itu artinya itu bacanya rata-rata. Jadi kita menggunakan simbol huruf Yunani mu itu kalau kita bicara tentang populasi ya, tapi kalau kita bicara tentang sampel rata-rata itu X bar ya, ini sampel. Nah, jadi dua-duanya ini sama-sama minnya, sama-sama rata-rata min ya, min populasi, min sampel. Jadi min atau rata-rata di sini di tengah sini, jadi ini luasnya 100%, itu kan kalau dibaro 2 berarti yang kanan 50%, kiri 50%. Nah, ini simangan baku ya. Simangan baku itu simbolnya sigma. Sigma ini adalah sigma ya. Sigma itu simangan baku populasi. Kalau simangan baku sampel simbolnya S. Ada S, ada sigma. Ini sigma kecil. Kalau yang begini ini sigma besar ya. Sigma huruf besar, ini sigma huruf kecil. Namanya simangan baku. Simangan baku populasi itu satu simangan baku plus minus 1 ya. Min 1 sampai 1. Ini luasnya ini, yang hijau ini adalah 68,2%. Kalau kita pakai plus minus 2 simpangan baku, berarti sampai yang kuning ini, maka luasnya adalah 95,4%. Kalau kita pakai 3 simpangan baku, maka luas dari sini ya, dari garis ini sampai garis ini, ya, ini luas semuanya itu 99,7%. Jadi sisanya, berarti sisanya itu kan yang pojok sini, sama pojok sini, itu hanya 0,3%. Ya, cuma 0,3%. Itu kalau kita pakai 3 simangan baku. Nah, kalau Six Sigma itu kan 6 simangan baku. 6 simangan baku itu berarti 99,997% kan itu. Nah, atau hanya 3,4 dari 1 juta. Ya, di sini ya, yang di tengah ini ada 999.996. Yang 4 itu kiri dan kanan. Jadi ini cara membaca distribusi normal begitu ya. Jadi biasa standar sekarang yang masih sering dipakai 3 simpangan baku. Jadi yang baik itu 99,7%. Ya, yang di sebelah sini sisa itu adalah di luar kendalinya. Oke. Ada 3 yang kita bicarakan, yaitu SPC-nya itu sendiri, Statistical Process Control, pengendalian proses statistik, kemudian kapabilitas proses, dan sampel yang bisa diterima, ya, pengambilan sampel yang dapat diterima atau acceptance sampling. SPC, apa itu SPC? Adalah proses pengendalian berbasis statistik yang digunakan untuk mengawasi standar, ya, standar industri, ya, dengan cara melakukan pengukuran dan mengambil tindakan perbaikan ketika sebuah produk atau jasa sedang dalam proses produksi. Jadi ketika proses produksi sedang berlangsung, sedang berada dalam conveyor, sedang dimasak begitu, nah itu kita awasi, kita kendalikan prosesnya apakah masih dalam batas kendali atau tidak. Jadi SPC itu teknik digunakan untuk mengukur kinerja sebuah proses, ya, seberapa baik proses itu dijalankan. Di luar proses atau masih dalam batas-batas proses yang dikehendaki. Tujuan dari sistem pengendalian proses adalah untuk memberikan peringatan statistik. Jadi peringatannya berbasisnya statistik. Angka-angkanya yang dikeluarkan angka-angka statistiknya. Bila mana terjadi penyebab variasi yang bisa diketahui, yaitu yang dikenal dengan variasi buatan. Jadi ada 2 variasi yang alamiah itu tidak usah dicari, yaitu mengalami kondisinya seperti itu sudah so gitu. Ya itu nggak apa-apa, biasa aja kalau variasi alami. Tapi kalau variasi buatan, ya itu berarti problem. Berarti Anda harus melakukan tindakan perbaikan. Variabilitas yang terdapat dalam setiap proses, ya, jenis variabilitas tadi sudah saya sampaikan, ada hal yang alami, natural atau penyebab biasa dan penyebab khusus atau buatan. Ya, ada 2. Variasi itu ada 2, ada yang alamiah, ada yang buatan. SPC menyediakan peringatan secara statistik bila mana terjadi penyebab buatan. Ya, kalau ada problem buatan, misalnya mesinnya rusak gitu lah, itu bisa diidentifikasi. Nah, tugas manajer operasi apa? Memastikan bahwa sebuah proses mampu beroperasi di bawah kendali dengan hanya variasi alami saja. Sekaligus mendeteksi dan menghilangkan penyebab variasi buatan. Jadi kalau alami ya nggak apa-apa, biarkan aja gitu. Biasa aja, hampir tidak ada variasi. Ya, pasti ada variasi, tapi ada yang alamiah, ada yang buatan. Jadi tugas kita adalah mengidentifikasi mana yang alamiah, mana yang buatan.
Kalau ada yang buatan, berarti itu harus kita hilangkan. Kan gitu. Variasi alami disebut juga sebagai penyebab biasa atau umum. Nah, variabilitas itu bervariasi. Kalau seperti Anda punya IPK ya, tiap semester itu kan bervariasi ya, kadang 3,4, kadang 2,9, kadang 3,1, namanya variasi, ya nilainya bervariasi. Nah, variabilitas itu tingkat variasi. Variabilitas ini mempengaruhi setiap proses produksi sampai tingkat tertentu dan tingkat yang diharapkan. Variasi-variasi yang terjadi membentuk pola, yaitu distribusi probabilitas tertentu. Jadi tadi ada distribusi sudah kita bicarakan, polanya biasanya distribusi normal begini ya, distribusi normal begini. Oke. Untuk sembarang distribusi akan terdapat sebuah ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Jadi kalau Anda belajar statistika itu kan ada dua yang kita pelajari. Ya, di mana data terpusat biasanya dipakai adalah min itu. Yang kedua adalah bagaimana data itu bervariasi atau menyebar. Itu yang biasa dipakai adalah simpangan baku. Ya. Ini sampel. Ya, kalau kita bicara populasi ya simbolnya mu sama sigma begini. Nah, ini pusatnya di mana, rata-ratanya di mana. Ini adalah bagaimana data itu menyimpang atau menyebar. Gitu ya. Untuk sembarang distribusi akan terdapat sebuah ukuran pemusatan dan penyebaran tadi ya. Ini ukuran pemusatan, ini ukuran penyebaran. Jika distribusi yang terjadi jatuh dalam batas-batas yang diterima, maka proses dikatakan dalam batas kendali. Oke. Apa itu variasi buatan? Variasi karena adanya penyebab khusus. Contohnya apa? Mesinnya aus, sudah mulai rusak. Biasa, mesin rusak itu biasa. Ya. Kemudian pekerjaan kurang terlatih atau lelah. Ya. Atau sudah ingin libur. Ini sudah hari Jumat jam 3 sore. Nah, sudah besoknya mau libur. Nah, pekerjaannya sudah tidak konsentrasi. Atau kumpulan bahan baku baru, ya bahannya baru tidak sama dengan yang kemarin gitu kan, tepungnya itu beda pemasoknya sehingga mudah gosong misalnya gitu, atau kurang kurang bisa mengembang misalnya, itu berarti kan bervariasi. Ya, bisa jadi bahannya, bisa jadi orangnya, bisa jadi mesinnya. Ingat tadi 4M, man, material, mesin, metode ya. Nah, variasi buatan itu harus ditelusuri penyebabnya apa nih, apakah orangnya, apa mesinnya, apa bahannya gitu kan, apa metodenya, dan itu harus dihilangkan. Menentukan variasi proses ya. SPC itu menggunakan rata-rata sampel kecil ya, umumnya 4 hingga 8 item. Ini karena item individual cenderung tidak menentu untuk membuat tren dapat cepat terlihat. Nah, jadi maksudnya gini. Contohnya inilah ya, langsung contoh. Nah, sampel produk misalnya 5 kotak sereal diambil dari mesin pengisian, maka beratnya akan bervariasi. Oke lah, masing-masing merepresentasikan satu sampel dari 5 set. Jadi maksudnya gini. Ini kan kotak sereal gitu ya, ditimbang. Misalnya harusnya beratnya adalah 500 gram. Harusnya. Ya, di situ tertera 500 gram. Tetapi apakah persis 500 gram? Kan enggak. Biasanya lebih 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram. Atau kurang 5 gram, 10 gram. Itu biasalah, mesin bervariasi. Nah, untuk mengidentifikasi itu, kita tidak bisa sampelnya itu adalah ini kotak pertama ya, diambilkan satu kotak 500 gram, enggak. Tapi ini tiap item ini itu adalah rata-rata kalau kasus ini adalah 5. Jadi 5 kotak diambil ya, ada 5 kotak. Kotak pertama, kotak kedua, ketiga, ya, keempat sama kelima gini. Diambil terus beratnya dihitung, dijumlahkan bagi 5. Nah, ketemu berapa? Beratnya misalnya 50 harusnya kan 500 gram ya. 503 gram misalnya. Nah, ini 503 gram itu punya 5 kotak ini. Jadi tiap ini itu punyanya 5 kotak. Misalnya kayak gitu. Atau ini kurang misalnya. Beratnya bukan 503 tapi 496 gram. Nah, misalnya. Kan kurang itu. Kalau 503 misalnya yang di sini ya kelebihan. Nah, tengah-tengahnya harusnya sekitar 500-an di sini. Ya, 494, 496, 499, 499,5 dan seterusnya. 500 nih yang lebih-lebih ke kanan. Nah, jadi makanya dikatakan di sini menggunakan rata-rata sampel kecil. Ini karena item individual cenderung tidak menentu ya. Jadi jangan pakai satu ditimbang itu enggak, tapi 5 ditimbang kemudian di rata-rata jadikan ini gitu. Sampel produk misalnya 5 kotak sereal diambil dari mesin pengisian. Jadi kan mesinnya kan isinya otomatis terus diambil. Nah, tiap 5 diambil kemudian
1, 2, 3, 4, 5 berurutan, harus berurutan, nah, kemudian di rata-rata, masukkan sini. Kemudian 5 menit kemudian diambil lagi 5, di rata-rata, masukkan, dan seterusnya. Terus setelah sampel diambil dari proses yang stabil ya, harus stabil. Kenapa? Biasanya begitu mesin dijalankan tuh prosesnya belum stabil. Jadi kadang-kadang kebanyakan kesedikitannya itu masih banyak. Makanya biasanya direject atau di rework ya, dikerjakan ulang. Itu ketika mesin mulai awal kali dijalankan, belum stabil. Ini kalau sudah 5 menit jalan itu baru stabil gitu ya. Atau sudah 1 jam jalan ya, itu lebih mantap lagi ya. Hasilnya sudah stabil ya. Prosesnya dikatakan stabil dalam jumlah yang cukup, selanjutnya dibentuk pola. Nah, polanya tadi dimasukkan ke distribusi. Dia akan membentuk suatu pola distribusi tertentu. Umumnya dia akan mendekati distribusi normal. Itu apapun prosesnya begitu. Lah kok bisa? Iya memang. Karena distribusi normal itu kan basisnya adalah distribusi sampling mean. Jadi rata-rata dari rata-rata sampel. Itu kalau rata-rata pasti akan kayak gini. Ya, ini dasarnya dari distribusi dalil limit sentral. Ya, hampir semua proses itu akan mengikuti seperti ini. Ya. Jadi garis tebal ini menunjukkan distribusi begini. Jadi kalau tadi entah IPK, entah kasusnya ini sereal, semen, atau lama waktu menunggu loket, apotek, atau apapun yang dibuat, bentuknya kurang lebih akan membentuk distribusi. Umumnya distribusi normal, meskipun nggak mesti ya, tapi pasti ada bentuk distribusinya tertentu. Kemudian terdapat beberapa tipe distribusi lah misalnya ini. Misalnya distribusi normal tadi ya, dan masing-masing distribusi itu berbeda menurut ukuran pemusatannya, min-nya, simpangan baku atau variasinya, dan bentuknya. Jadi gini, min itu kan yang di tengah ini ya. Jadi min-nya bisa jadi di sini, ya, di sekitar angka 500, atau kalau di rata-rata sudah lebih misalnya di sini, menjadi 510 gram. Nah, min-nya ada geser, ya, berbeda, ya, ukuran pemusatannya geser. Atau ukuran pemusatannya enggak geser, tetap aja di sini. Tetapi ada variasi. Variasinya tuh enggak begini tapi begini, datar begini. Saya ambil contoh gini. Misalnya gini. Angka misalnya 3 ya. 3, 4, 5 gitu kan. Ini di rata-rata berapa nih? 3, 4, 5. 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12. 12 bagi 3, rata-ratanya berapa? 4 gitu ya, 4. Terus ada lagi 1, 2, 9 gitu. Di rata-rata berapa? Rata-ratanya juga 4 ini. Kalau jumlah kan 12 ini ya. Di rata-rata juga 4. Jadi rata-ratanya sama 4. Kasus ini ya seperti ini. Ya. Ini rata-rata ya, X bar ini. Rata-ratanya tuh sama di angka 4-nya. Tapi variabilitasnya beda ya. 3, 4, 5 dan 1, 2, 9. Ini simpangan bakunya ini kecil ya. Ini simpangan bakunya itu besar sekali gitu. Ya. Jadi yang ini, yang data 1, 2, 9 itu yang ini ya. Melebar begini, simpangan bakunya lebar. Tapi kalau yang ini simpangan bakunya makin kecil begini. Nah, gini. Simpangan bakunya kecil. Variasinya beda. Jadi ukuran pemusatannya sama tapi variasinya beda. Atau beda bentuknya, yaitu adanya skuness, kemencengan, atau skuness kurtosis, kelancipan. Jadi skuness itu ada yang menceng positif begini, ada juga yang menceng negatif, istilahnya begini. Nah, ini skuness positif, nah, ini skuness negatif. Ada kurtosis, ada platykurtis, lancip begini, leptokurtis, lancip, ada yang platykurtis, mendatar gini. Nah, ini kelancipannya datar. Jadi skuness, kemencengan pusatnya bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kalau normal kan harusnya tengah-tengah. Atau kurtosis, kelancipannya lancip sekali atau datar. Gitu. Oke. Jika hanya terdapat variasi alami, maka output proses akan membentuk distribusi yang stabil sepanjang waktu. Dan variasi ini bisa diprediksi. Jadi gini, ya. Jadi kalau variasinya alami, jam pertama kayak gini bentuknya, jam kedua begini, ketiga, keempat, nanti besok diprediksi bisa begitu. Ini ada variasi enggak? Ada, tapi variasinya tuh alamiah sekali gitu. Jadi tidak ada masalah gitu. Nah, sekarang jika muncul
yang muncul adalah variasi buatan. Maka output proses tidak akan stabil sepanjang waktu dan variasi bisa diprediksi. Yang ini adalah minyak itu geser-geser, yang semula di sini geser ke kiri gitu kan, geser ke kanan, balik lagi tengah. Kemudian kelancipannya juga beda-beda. Ini variasinya besar ya. Ada variasi yang bukan variasi alami. Jadi diprediksi juga nggak bisa gitu loh. Ya kenapa nggak bisa? Ini karena mesinnya rusak lah, masalah karyawan tidak terlatih dan sebagainya. Namanya variasinya variasi buatan. Nah, bagan kendali yang tadi sudah sampaikan, itu adalah penyajian data proses sepanjang waktu secara grafis. Dibuatnya pakai data historis, digunakan untuk membantu membedakan variasi alami dari variasi buatan yang tadi itu ya. Mana yang alamiah, mana yang buatan. Jadi kalau sudah di luar batas kendali, pasti variasinya adalah buatan. Jadi ini contohnya ini misalnya ukuran ya, entah berat, panjang atau kecepatan. Contohnya yang tadi aja sereal ya 500 gram ya, 500 gram dari tengahnya ini di garis tengah ini harusnya 500 gram. Nah, dia bervariasi biasa ya 501, 502 atau kurang ya. 498, 499 ya. Ini bisa berat, bisa panjang suatu produk misalnya ya, panjang apa misalnya besi beton, panjangnya berapa 6 meter, biasanya lebih, kadang-kadang kurang. Tapi lebih dan kurangnya itu harusnya masih dalam batas toleransi. Dan ini frekuensi kejadiannya ya, A dalam kendali statistik dan mampu menghasilkan dalam batas kendali. Ya, ini kalau produknya prosesnya seperti ini berarti oke semua ya, masih dalam batas kendali. Sekarang bagaimana kalau seperti ini? Ini dikatakan dalam kendali ya, masih dalam kendali statistik tetapi tidak mampu menghasilkan dalam kendali statistik tapi tidak mampu menghasilkan dalam batas kendali. Ini masih oke ya, masih rata-ratanya masih terkendali gitu. Tapi ada yang di luar ya, ada yang ini ya. Ada di melebihi lower limit dan upper limit. Tapi masih dalam kendali karena variasinya masih oke gitu ya. Tapi kalau sudah seperti ini, itu sudah di luar kendali begini. Jadi minyak aja sudah melenceng. Ini kan minyak masih di tengah semua, ya rata-ratanya masih sesuai. Meskipun ada yang 1-2, sebagian kecil ya, sebagian kecil ada di luar batas kendali, masih oke. Kalau ini sudah sebagian besar ini, di luar batas kendali. Kalau ini sudah tidak bisa ditoleransi, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ada dua tipe data untuk bagian kendali, namanya variabel dan atribut ya. Variabel itu variabel acak kontinu. Jadi ini di istilahnya di operasi produksi, di manajemen kualitas itu variabel kontinu itu disebut variabel ya, atau kan ada variabel itu kan ada discrete sama kontinu ya. Kalau discrete itu dikatakan atribut, kalau kontinu dikatakan variabel ya. Discrete itu di antara dua nilai ya. Di antara dua sembarang nilai tidak ada nilai yang lain. Misalnya gini, saya nyontohannya biasanya apa? Persneleng gitu ya. Persneleng itu kan gigi 0, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 itu ya. Nah, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini gigi 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Antar nilai ini enggak ada, ini namanya discrete ini ya. Jadi habis 1 ya 2, enggak ada 1,4, 1,5 atau 0,2 enggak ada. Ya 0 kalau enggak 0 kalau pindah ya 1. 1 pindah ya kembali ke 0 lalu 2, enggak ada 1,4 itu. Ini namanya discrete. Tapi kalau gas sepeda motor itu continue ya. Ini gas 0 sama ini gas pol. Nah, maksimum. Perubahannya kan bukan 0, 1, 2, 3 tapi geser gini. Nah, ini continue. Ini data continuum, ini data discrete. Anda sudah paham lah kalau belajar statistik. Nah, di kualitas itu, atau di operasi produksi, continuum itu sebutannya variabel. Ya, kalau discrete itu atribut. Ini variabelnya acak, continuum, karakteristik sesuai sembarang nilai bilangan. Contohnya panjang. Panjang itu kan ada yang panjangnya 30 cm, ada yang panjangnya 40, tapi diantaranya masih ada 30 setengah. 30 setengah, antara 30 ada 31. Ada 30 dan 31 masih ada 30 setengah, dan seterusnya. Berat juga sama, volume, tekanan, jamatan, itu kata istilahnya variabel. Tapi kalau atribut itu discrete ini ya, discrete. Variabel acak discrete. Kategori. Contohnya baik buruk, besar kecil. Jumlah pengaduan dalam sehari. Pengaduannya berapa? Oh, sehari ini ada 3 pengaduan. Kemarin ada 6, besok ada 4. Kan pengaduan discrete.
pengaduannya berapa? 3,2. Enggak mungkin lah ada pengaduan 3. Ya, pengaduan ada 3 pengaduan atau 4 pengaduan kan itu. Itu atribut istilahnya begitu. Nah, bahkan kendali untuk variabel itu ada istilahnya xstat sama rcat. Nah, xstat sama xstat. Xstat itu bagian namanya x ya. Ini x bar itu kan min, bagian kendali min ya. Melacak perubahan dalam ukuran pemusatan ya, ukuran pemusatan itu x bar. Kalau r itu bagian kendali dispersi. Menunjukkan penambahan atau pengurangan dispersi. Dispersi itu penyebaran, variasi. Ingat selalu setiap data ada dua. Satu di mana data itu berpusat, ya biasanya pakainya min, dan bagaimana data itu menyebar. Nah, penyebaran itu bisa pakai simpangan baku, bisa pakai jangkauan. Jangkauan itu R. Ya. Jadi ada banyak. Kalau pemusatan sebenarnya tidak min saja, ya misalnya modus itu juga pemusatan, tapi yang sering dipakai adalah min. Dan ini harus digunakan secara bersama-sama ya, karena yang dibicarakan kan dua, di mana berpusat, di mana menyebar. Ya. Jadi ada bagian kendali min, ada bagian kendali dispersi. Oke, nah teori limit pusat, apapun distribusi populasinya, distribusi sampel, distribusi apapun ya, kasusnya apapun, distribusi sampel min itu dari populasi akan cenderung mengikuti distribusi normal. Dan min dari distribusi penarikan sampel akan sama dengan min populasi. Jadi rata-rata di data ini barnya itu 2. Semacam tadi misalnya, meriksanya kan tiap 5 dus ya, 5 dus dijumlahkan di rata-rata. 5 dus dijumlahkan rata-rata. Dan jumlah ngambilnya berapa kali misalnya? Misalnya tiap 5 menit sekali. Berarti dalam 1 jam itu ada 12 kali pengambilan. 12 kali 5 kan itu. Masing-masing 5. Kemudian kalau ngambilnya selama 12 jam, selama 2 jam berarti ada 24. Berarti 5 dos itu di rata-rata, kemudian rata-ratanya itu dijumlahkan untuk 24, kemudian di rata-rata lagi. Jadi rata-rata kalau barnya 1 rata-rata dari 5, kalau barnya yang kedua ini adalah rata-rata dari 24. Nah, di mana 24 itu masing-masing isinya adalah rata-rata dari 5. Jadi bisa dimengerti ya, 5 di rata-rata, ketemu hasilnya, dijumlahkan sampai 24 kali, karena ngambilnya selama 2 jam, dari 24 jam di rata-rata. Itu identik dengan mu ini. Simpangan baku dari distribusi sampling sigma X bar ini akan sama dengan simpangan baku populasi dibagi dengan akar kuadrat dari ukuran sampelnya. Jadi sigma populasi dibagi dengan N itu sampelnya berapa di akar. Itu namanya simpangan baku untuk sampling min. Ada banyak jenis distribusi ya. Kalau Anda yang paling kenal normal, tapi ada juga yang uniform. Uniform itu seragam, sekali ketu seragam. Ya. Distribusinya semacam ini. Jadi masing-masing punya kesempatan yang sama. Misalnya Anda punya 5 klasifikasi, orang tidak cenderung milih 3, tapi yang memilih 1, memilih 2, 3, 4, sama 5 itu frekuensinya sama, itu berarti uniform. Ada yang nggak menceng namanya distribusi beta, ya. Yang umum ini normal. Nah, kalau pakai distribusi normal, misalnya semacam ini, nah ini X bar dari bar, ya, X bar itu, barnya double, itu jadi min populasinya begini. Kemudian ini simpangan bakunya, menyimpang 1, ya, plus minus 1, menyimpang 2, itu sudah sempat dibahas ya. Kalau 3 simpangan baku berarti ada sekitar 99,73% dari semua X bar itu jatuh dalam sekitar ini. Jadi kalau kita ngambil 5 kotak, kemudian di rata-rata kan ketemu ini, ya, X bar ini. Nah, 99,73% itu jatuhnya di sini gitu loh. Artinya masih di sini. Tapi kalau ada yang sampai jatuhnya di luar ini lah, itu berarti nanti kita anggap sebagai di luar batas kendali. Nah, ini basisnya tuh kayak gini. Jadi min dari sampel nih X bar ini, kemudian simpangan bakunya adalah simpangan baku populasi dibagi dengan akar N. N itu adalah sampelnya berapa. Oke. Ini distribusi proses ya, distribusi proses kurang lebih kayak gini ya. Tengahnya sama mu itu ya. Atau min populasi yang diprediksi menggunakan X bar itu min sampel di rata-rata gitu ya. Nah, distribusi sampling itu variabilitasnya kecil. Ini distribusi sampling ya, distribusi penarikan sampel. Dia akan lebih kecil daripada distribusi proses yang variabilitasnya cenderung lebih besar semacam ini.
Jadi kondisi alamiah begini, ya, namanya distribusi sampling dari min itu variasinya lebih kecil daripada distribusi proses dari min itu sendiri. Oke. Distribusi sampling itu kalau kita sampelnya besar, ya, misalnya ini 100 itu, maka dia akan semakin sempit ini distribusinya, ya. Jadi prediksinya akan semakin tepat. Tapi kalau sampelnya kecil, dia akan melebar, ya, akan melebar. Ketika ukuran sampelnya meningkat, sampelnya cuma 25, jadi 25 jadi 100, maka distribusi samplingnya itu akan nyempit begini. Jadi akan banyak jatuh di sekitar titik ini, yaitu namanya teoritisnya begitu, ya, dan kondisi alamiah ya begitu, selalu begitu, ya. Oke. Oke, sementara sampai di sini, mulai berikutnya kita akan bicara tentang hitung-hitungan. Di sesi berikutnya akan kita bicarakan. Sementara ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.